Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Kalau dokternya itu otaknya kagak beres, dia tuh punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Dan itulah yang barangkali yang sekarang terekspos itu. Orang-orang itu kemudian udah lewat, sebenarnya ada kelainan juga di kejiwaannya, ada kesempatan, dan jadilah dia melakukan sesuatu. Itu spray atau celana atau mungkin baju atau tisu atau apa yang ada bercak spermanya, ada bercaknya kan kelihatan kan, basah. Dikeringkan saja, dibiarkan kering dan kemudian disimpan. Dia tidak akan rusak selama dia kering. Jadi artinya DNA-nya masih bisa diperiksa bertahun-tahun kemudian. Dokter Jaya itu kan pernah dokter ke London ya? Saya nggak pernah. Oh, belum pernah? Belum. Saya udah Paris pernah. Ada berapa kali lah saya ke sana. Jadi itu gila, yang namanya barang-barang di Inggris itu nggak ada yang murah. Bahkan ya, saya ini satu kali, Dokter Jaya tahu kan ada kue onde-onde. Onde-onde apa sih? Ya onde. Kalau disebutnya onde-onde atau maco lah ya. Itu kan segede gini nih, Dok. Ya. Kalau di Jakarta segede gini, di London juga saya beli segede gitu, Dok. Ada wijennya juga. Ada wijennya juga di daerah pecinannya. Isinya Sama. apa? Kacang hijau yang udah ditumbuk. Cuma di sini segede gini paling berapa duit sih, Dok? Ya paling 15.000 paling. Di sana 3 pound sterling, Dok. Ya itu makanya kita nggak perlu pakai kalkulator kalau beli tuh, Dok. Kalau kita beli kalkulator mah. Oh enggak, itu wijennya lebih banyak, Franky. Kamu hitungin berapa biji? Ada 2 Ya juta. tergantung ya, harga tergantung jumlah wijennya, Franky. Saya beli 10 biji, temporary total wijennya ada 2.717.000, Dok. Kalau nggak percaya dokter ya itu sendiri. Nah, kebetulan di sana ada teman si Dok di London itu, dia teman sekolah, teman SMA, si Jamal tuh jadi kerja di kedutaan besar Indonesia, kedutaan besar Indonesia. Ya kalau jadi untungnya ngerasa aman lah, ada namanya CS, Hopeng gitu, Jamal Lulel. Nah, ini satu, cuman seingat saya kita tuh pernah punya satu cerita yang kurang bagus buat bangsa Indonesia ini. Kita sebut saja namanya si Dul, Dok. Dul masuk berita tuh, Dok. Pasti Dokter Jaya orang forensik tahu kan cerita kasus si Dul? Iya, kasusnya itu ya karena kenapa itu kalau di dunia ini ya, yang soal top itu kan ada yang namanya Guinness Book of Record. Nah, dia itu dia tuh terkenal karena udah sampai ke sana, Frank. Karena kenapa? Karena ternyata itu dia itu kasusnya itu adalah kasus perkosaan yang ternyata tuh terbesar di dunia, Frank. Bukan cuma di Inggris tapi di dunia, dengan korban terbanyak. Ini pengertian perkosaan bukan menggunakan hukum Indonesia nih, Dok, ya. Kalau Indonesia artinya terhadap lawan jenis ya, Dok, ya. Ini perkosaan menurut versi hukum negara tersebut, atau negara Belanda. Jadi sebenarnya kalau buat Indonesia sih barangkali itu sexual assault, penyerangan seksual. Ya. Itu korbannya 190 orang, Franky, selama rentang tahun sekian. Dan yang hebatnya lagi adalah, berapa tahun sih, Dok, tempoh itu kasus itu berlangsung tuh? Itu kasusnya berlangsung ya mungkin sekitar 2-3 tahun lah. Itu lama. 2-3 tahun. Korbannya itu 190 orang. 1 tahun 365 hari. Kalau 2 tahun berarti 730 hari. Kalau dia 190 orang, artinya 4 hari 1 tuh, Dok. Jadi 190 orang yang akhirnya bisa diselidiki sama polisi dan terbukti katanya 159 orang. Dari 159 pada waktu dia diproses sama polisi sudah terbukti mau masuk ke pengadilan yang berani ngomong cuma 48.
Dari 48 yang ngomong, itu yang 45 orang heteroseksual. Jadi orang yang gay juga, tetapi jadi maksudnya dia punya istri lah. Korbannya laki-laki semua ini. Laki-laki semua. Pelakunya juga laki-laki. Pelakunya laki-laki. Sidul namanya udah jelas ya. Nah, 3 orang itu yang benar-benar gay. Jadi itu adalah suatu sexual assault. Ya di sana sih dibilang perkosaan, rape ya. Itu yang jumlah korbannya terbanyak. Saya mau ralat, dok, saya nggak mau pakai nama Dul, nanti yang punya nama Dul tersinggung. Jadi saya mohon maaf untuk yang punya nama Dul. Tadinya cuma mau memudahkan aja. Kita pakai namanya si X, ya, X. Gitu ya. Oke, jadi itu korbannya banyak. Dan yang hebatnya lagi adalah, tapi itu bikin malu juga, Frankie. Dia itu S1-nya dari Indonesia, dari satu perguruan tinggi terkenal di Jakarta. Negeri, arsitek. Gugus berapa, dok? Tahu. Dia arsitektur, kemudian dia ngambil S2 di Universitas Manchester di Inggris. S2-nya tuh sosiologi. Dia lagi ngambil S3 doktor. Doktornya itu bidangnya human geologi. Dan dia melakukan itu pada waktu di S3 itu. Artinya kan, dok, kalau dari segi inteligensianya anak tersebut masuk PTN aja udah pintar. Ke Inggris. Dia punya ekonomi yang bagus. Karena kayak tadi saya bilang, di Inggris itu nggak ada yang murah. Ya. Semua barang-barang Inggris, produk Inggris, dok. Setahu saya, sepengetahuan saya, itu lebih mahal dari produk-produk Eropa lainnya. Bahkan mobil aja buatan Inggris lebih mahal daripada mobil Eropa lainnya. Dan itu universitasnya bagus loh. Manchester, satu lagi Leeds. Artinya dia bisa tinggal ke sana. Ini bukan dari anak keluarga yang ekonominya kaleng-kaleng nih, dok. Dan satu lagi, Frankie, pada waktu dia divonisnya tahun 2020 kemarin. Pengadilannya mulai dari 2017 sampai 2020, vonisnya 30 tahun penjara. Pada waktu itu dia kelahiran 83, jadi 30 tahunan lah, dia sampai 60 tahunan lebih dari di penjara. Jadi maksudnya saya, sekolah di universitas yang bagus, dari universitas yang bagus, dan kemudian kalau lihat mukanya juga bukan muka penjahat, enggak, mukanya muka orang baik, dan ya lumayan muka orang normal lah, dok ya. Normal. Pengertian baik sama tidak baik. Bukan orang yang kelihatan mukanya sangar, serem gitu, enggak. Tapi yang caranya dia melakukannya itu loh, itu yang sangat luar biasa. Jadi dia tinggal di satu tempat dekat klub, klub gay. Dia main-main di situ malam-malam, dia ambil korbannya, diajak ngomong, dia orangnya pintar ngobrol, bujuk, kemudian orang itu diajak main-main, mampir ke kosannya dia. Mampir ke kosannya dia, kemudian dia dikasih minumnya itu dikasih obat. Obatnya dia bilang magic powder atau apa gitu ya. Dia minum obat, akhirnya dianya pingsan, korbannya laki-laki, kemudian dia dilakukan sodomi sembari direkam. Nah, ketahuan sampai dapat 190 orang itu karena itu semuanya ada di dalam rekaman yang ada di HP-nya dia. Nah, jadi kalau lihat perilakunya seperti itu, ya hukumannya 30 tahun ya. Tapi ada satu hal yang menarik di situ ya. Kalau itu terjadi di Indonesia, barangkali ini media massa tuh pasti ribut lah. Pasti jadi viral di mana-mana. Tapi di sana di Inggris tuh tidak viral lagi. Karena mereka sangat menghargai privacy, yaitu ya ada orang tahu tapi tidak diviralkan, diapain gitu loh. Tidak dijadikan konten. Tidak dijual. Dan satu lagi, gara-gara itu orang Indonesia itu tidak ada yang dibully juga gara-gara kasus itu. Cuman paling ada 1-2 yang ditanya, kamu dari mana, dari Indonesia? Oh, tahu dong itu kasus itu gitu. Jadi cuma itu doang, sebatas itu. Tapi kita nggak sampai dibully gara-gara itu gitu loh. Ya, ini menariknya menurut saya, kayak tadi saya bilang, ternyata orang yang ekonominya bagus, otaknya bagus, masih juga melakukan hal yang kurang cerdas nih, dok ya. Iya, itu cerdas loh.
Oh, dia bisa cerdas, bisa tapi membujuk orang dari sisi itunya, iya dia cerdas dok. Dia bisa ketemu obat yang bisa bikin orang pingsan. Nah, ketawa dia kenapa, Franky? Ketawanya karena sekali waktu dia bawa orang itu dibius, waktu mau dikerjain orang itu ternyata bangun, mungkin nggak mempan sama dia. Dia pinter dok, tapi dia nggak cerdas. Kenapa saya bilang pinter? Ya pinter kayak tadi, dia mengerti obat-obatan, mengerti sikap pemahaman orang, tapi nggak cerdasnya apa saya bilang? Nggak cerdas. Ini kan dia melakukannya kan di negara Eropa, yang dalam tanda kutip dia bisa membeli kepuasan tadi dok, kepuasan homonya tadi dia bisa beli, ataupun dia bisa. Ya, tapi sebenarnya bukan cuma sekedar itu loh sebenarnya. Kalau saya ya. Kalau orang yang cuma normal begitu dia tidak akan rekam, Franky. Artinya dia selain tidak cerdas, punya juga ada kelainan lain lagi. Senang merekam artinya kalau menurut saya itu untuk pembuktian bahwa dia dominan gitu loh. Gua rekam. Dia harusnya masuknya ke sekolah broadcasting tuh dok ya. Iya. Mesti dijadiin tim, tim video. Tim kita dok. Iya. Ntar isinya gituan semua lagi dok. Enggak, tapi maksudnya gini. Nih, ada ini kejadian gini. Itu satu yang ini ya. Terus yang kemarin kan yang kasus dokter. Dokter yang kata somnofilia itu loh. Somnofilia. Ya, dia ngerjain orang di rumah sakit. Ya. Terus kemudian ada lagi belum lama ini ada viral. Dokter melakukan pelecehan seksual. Dokter kandungan. Pelecehan seksual terhadap pasien pada waktu melakukan USG. Ya. Nah, itu macam. Nah, sekarang pertanyaannya segini, saya mau nanya kamu, kira-kira kalau menurut kamu banyak-banyak itu, kenapa sih? Apa memang kasusnya meningkat apa enggak menurut kamu? Kenapa? Banyak berita-berita gitu. Dan satu buat saya memalukan karena itu yang jadi pemberitaan tuh dokter melulu selama ini. Iya. Menurut kamu apa? Meningkat kasusnya atau apa? Atau moral kita makin jelek atau apa menurut kamu? Sebenarnya ini menurut perkiraan saya ya, kasusnya kemungkinan besar memang meningkat. Ya. Kedua, informasinya lebih terbuka. Jadi kasus-kasus ini mungkin saja dulu pernah terjadi zaman dulu, tapi frekuensinya ataupun kecenderungannya itu mungkin orang masih bisa menahan dia punya hasratnya. Sekarang tuh lebih vulgar lagi. Jadi dia salurin aja sebodoh teing gitu ya. Itu kamu ngomong negatif melulu. Hah? Ngomongnya negatif melulu. Nggak apa-apa. Yang positifnya dong. Nanti dokter positifnya. Kalau saya ngomongin dua-duanya ntar saya borong lagi dok. Nggak. Emang tugas saya kan ngomongin yang negatif. Nah kira-kira kayak gitu dok. Sementara itu kita punya udah makin terbuka dunia ini. Jadi segala sesuatu ya. Artinya tadi kalau di Inggris itu difilter, di kita mungkin lebih tidak difilternya, lebih bebas. Tapi ya, kira-kira ada yang positifnya, Franky. Apa dok? Itu konten kreator makin banyak. Oh. Kalau dulu tuh orang berita-beritain kayak begitu tuh kagak gampang. Itu dia bisa setiap berita kan harus ada sensor segala macam. Kalau sekarang tidak. Dan satu yang menarik, Franky, itu kasus-kasus dokter itu yang ngebuka tuh dokter-dokter semua loh. Jadi jeruk makan jeruk. Iya, dan itu berarti dokter yang konten kreator makin banyak. Oke. Enggak, tapi kalau kasusnya sih mungkin makin banyak, saya juga tidak tahu. Mungkin makin banyak, tetapi mungkin juga itu karena medianya itu setiap orang tuh bebas membuat berita. Dan satu, internet itu pengaruh, Franky. Kalau dulu kan kalau ada berita mulut ke mulut tuh ya cuman paling beberapa orang, tapi kalau sekarang begitu dia masukin di Instagram, masukin YouTube, wah udah. Kayaknya terjadi pergeseran moral, dok. Nilai ambangnya itu udah bergeser, lebih meningkat lagi. Kalau zaman dulu kita tengok lirik-lirikan sama cewek aja udah ser-seran gitu, udah nggak boleh misalnya, jangan lu nanti dia marah. Sekarang bahkan bukan sekedar lirik-lirikan, nanya nomor HP-nya aja berani gitu dok. Yang nggak berani cuma minta nomor, bukan sebenarnya itu, ada satu, nggak minta HP-nya. Ada satu ya. Kalau menurut saya tuh ada satu lagi, ada masalah tuh desakralisasi profesi. Dulu kalau orang namanya dokter itu adalah profesi yang sangat luhur, profesi luhur, terhormat. Itulah yang selalu dicekokin oleh senior saya waktu sekolah kedokteran. Dokter itu sekolah yang luhur, sekolah yang sangat profesi yang sangat dihargai. Kenapa?
Dia bilang orang kan jarang kalau kenalan sama orang atau ini kenalkan ini Udin sarjana teknik, Udin sarjana hukum, Udin dokter enggak. Tapi kalau dokter pasti disebut ini anak saya Dokter Jaya. Ini gini. Dokter itu selalu melekat pada nama. Profesi lain enggak. Kalau ada orang ngomong nama saya Dokter Andes Alex gitu, itu saya yang nyebut diri sendiri. Tapi kalau orang lain menyebut tuh Dokter Andesnya nggak pernah disebut. Tapi kalau dokter tuh disebut. Makanya pada waktu saya pertama kali. Tahu nggak kenapa dokter? Dokter Andes gak disebut? Kenapa? Kebanyakan. Plural dok. Ingat itu dok. Enggak, tapi begini. Jadi dokter tuh dibilang itu profesi luhur. Karena kenapa? Kalau anak-anak kecil juga kalau ditanya, jarang orang tuh. Begitu anak kecil, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter Andes, mau jadi sarjana hukum. Jarang, Franky. Tapi kalau mau jadi apa? Jadi presiden. Presiden kan? Mau jadi apa? Jadi dokter. Itu tuh keren. Tapi waktu saya masuk di kedokteran tuh ya, saya nanya, kenapa dari begitu kita masuk tingkat 4 kan kita belum dokter, tapi kita udah mesti pakai baju dokter. Saya bilang, Prof, kenapa kita mesti pakai baju dokter padahal kita belum dokter? Ya. Dia bilang. Ya terusin yang tadi berarti dok. Dia bilang begini, karena pada waktu kamu ngadepi pasien, kamu mesti ingat kamu tuh bukan ngadepi sebagai diri kamu sendiri. Di belakang kamu tuh ada satu profesi luhur yang keluhurannya tuh harus kamu jaga. Jadi pada saat sesuatu kamu periksa pasien, dia bilang gini, nggak banyak profesi itu yang punya kesempatan kayak dokter, di mana orang tuh membuka bajunya atau segala macam. Jadi artinya orang tuh mengekspos dirinya kepada dokter. Dan pada waktu itu naluri dokter sebagai seorang manusia bisa aja dokternya merasa tertarik, terangsang segala macam. Tapi pada saat kamu pakai baju dokter, pada waktu kamu lihat pasien, kamu begini, oh baju saya putih, kamu punya kontrol. Sama seperti misalnya seorang polisi, pada saat dia pakai baju polisi, dia pasti lebih tegar negor orang daripada dia lagi pakai baju preman gitu loh. Dia bilang begitu. Jadi itu mengingatkan kamu bahwa kamu adalah dokter, kamu harus bersikap lurus, bersikap sopan sama pasien gitu loh. Makanya sutradara nggak pakai baju dokter dok. Iya. Enggak, itu sebabnya dia bilang, oh gitu. Jadi makanya kalau menurut sekarang ada dokter yang begitu-gitu. So gini, tuh saya pikir sebenarnya yang salah siapa? Yang salah sebenarnya begini, dokter itu kan berasal dari mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran kan dari anak SMA yang mau masuk kedokteran. Mestinya untuk profesi seperti dokter, waktu masuk itu harus sudah disaring itu, Franky. Dok. Perilakunya, ya. Attitude-nya. Hanya orang baiklah yang mestinya masuk kedokteran. SMA zaman dulu yang masuk kedokteran kan cuma SMA IPA doang. Sekarang IPS katanya boleh. Bisa. IPS bisa. Boleh asal sanggup aja bisa. Nah, jadi IPA IPS boleh, tetapi maksudnya harus ada screening. Kalau kedokteran kan selama ini semua screening bilang moral. Screening moral. Karena kalau masuk di kedokteran yang paling nggak boleh itu buta warna, Franky. Buta warna tuh nggak boleh. Tapi sebenarnya mestinya itu ada tes psikologi. Kalau psikologinya kagak bagus tuh jangan masuk kedokteran karena itu kan merusak. Iya. Serius. Kalau menurut saya. Tapi itu mungkin tidak terjadi, sehingga akhirnya ada aja orang yang nyelonong jadi dokter. Di situ baru kita lihat, wah ini orang ini rada error nih. Ya gitu. Paling nggak memitigasi resiko dok ya. Karena kan bisa aja waktu dites bagus, setelah jadi dokter dia bergaul sama orang yang nggak bagus, ketularan dia. Ya kan berkurang lah dok ya. Iya. Tapi satu masalahnya kenapa? Profesi kedokteran mengekspos seorang mahasiswa kedokteran atau dokter terhadap tubuh manusia yang bahkan kalau di dalam kondisi umum akan ditutupi. Ke dokter kan dia dibuka, ya kan? Kalau mau diperiksa kan mesti buka baju dan segala macam. Dan itu kalau dokternya itu otaknya kagak beres, dia tuh punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak. Dan itulah yang barangkali yang sekarang terekspos itu. Orang-orang itu kemudian udah lewat, sebenarnya ada kelainan juga di kejiwaannya, ada kesempatan, dan jadilah dia melakukan sesuatu. Tapi kalau yang terjadi selama ini sih, misalnya contoh kasus yang dokter Opjin meraba-raba pasien, situ sudah kalau menurut saya udah kriminal itu. Yang kemarin somnofilia itu kalau menurut saya udah kriminal. Jadi nggak ada excuse di situ, nggak bisa berlindung bahwa wah gue tuh punya kelainan makanya gue nggak bisa disalahin gitu, nggak bisa. Balik ke si mahasiswa X ini tadi dok,
masih muda kan waktu dia kena kasusnya nih, Dok. Artinya kayaknya belum sampai 30 tahun, Dok. Itu termasuk parafilia yang mana, Dok? Itu bukan parafilia. Itu bukan parafilia, Bukan, bahkan itu tindak bukan pidana langsung. Loh, orang dia tuh dia parafilianya apa? Dia punya kelainan kejiwaan, barangkali dia gay. Oke, tetapi dia merencanakan kemudian mensodomi orang, itu udah jelas tuh kriminal ini. Jadi di sini pengurangan hukumannya boleh dibilang nggak ada. masuk. Nggak ada, makanya dihukumnya 30 tahun. Jadi dia punya kesenangan terhadap jadi konten kreator tadi, Dok. Tapi begini, kalau misalnya di Amerika itu dia bisa pasti ratusan ribuan tahun, Franky. Satu orang 3 tahun, 100 lebih 300 tahun. Enggak, jadi itu memang itu parah, tapi ya memalukan, tapi ya apa boleh buat, ya kita mesti terima juga, memang itu kenyataan, itu tindak pidana. Tapi sekarang begini, pada beberapa kasus yang tadi, barangkali ini saya mau sebagai dokter forensik saya mau mengingatkan, in case kalau kita atau keluarga kita, teman kita atau siapapun menjadi korban dari perilaku seperti itu, kan parafilia kan banyak, parafilia banyak. Apalagi kalau sudah masuk tindak pidana kan banyak terjadi. Kalau itu terjadi, sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan supaya tidak salah? Sebenarnya kemarin misalnya contoh pada kasus yang di Bandung itu, habis kejadian pemeriksaan TKP-nya baru dilakukan beberapa hari kemudian. Kan kalau ada barang bukti kan udah bisa dihilangkan. Nah itu apa yang mesti dilakukan oleh korban atau barangkali institusi atau tempat atau segala macam, apa yang mesti dilakukan supaya nggak banyak bukti yang hilang, supaya kalau memang ada pembuktiannya jadi benar gitu loh. Ya terusin aja, Dok. Saya lagi asik menyimak ya, Dok. Sekarang begini, kalau ada misalnya ada seorang yang menjadi korban dari tindakan seseorang lah, belum tentu dokter ya atau siapapun, yang berkait dengan seksual, apa yang mesti dilakukan pertama oleh korbannya? Nanya saya nih, Dok. Iya. Kalau dia tahu dia ya tahu, misalnya seperti karena kalau yang di Bandung itu kan dia kan awalnya dia nggak tahu. Enggak, dia begini, dia bangun kok kepala gue pusing kan. Yang pertama kan dia pingsan, dia bilang dia tiba-tiba tidur pusing kepalanya, terus tertidur. Begitu bangun dia ngerasa badannya sakit, badannya kok pada sakit, pegal-pegal. Terus kemudian dia jalan kan, terus dia merasa nyari di kemaluannya, terus dia kencing dia perih. Dia cerita sama mamanya. Itu udah benar tuh, Dok, dia cerita. Jadi itu yang memang mesti dilakukan. Cerita pada orang terdekat. Mamanya kemudian dia ikan di rumah sakit tuh langsung dibawa ke bagian kebidanan, kandungan. Nah di situ ketemu ada luka di situ. Luka kan berarti ada sesuatu. Saya nggak tahu, tapi ada simpang siur katanya ada sperma apa segala macam. Tapi kemudian belakangan ceritanya katanya ada kondom. Nah saya bingung. Kalau ada kondom mana ada sperma di dalam, jadi nggak tahu lah pokoknya whatever. Tapi yang mesti dilakukan adalah itu. Jadi kalau menurut pendapat saya, Dok, sesegera mungkin, Dok, kita lakukan lapor dulu keluarga. Jangan terlambat sampai agak lama. Nah tapi di situ justru masalahnya, Franky. Kenapa? Kalau tindak pidana yang menyangkut yang namanya seksual, kadang-kadang sesuatu yang memalukan. Dia malu sebagai korban, makanya seringkali kejadian kayak gitu mereka nggak lapor. Dia tahu gitu-gitu, ya udah tahu, ya udahlah. Itu karena dia lapor dia takut malu. Karena kenapa? Seringkali mereka kalau gitu dia bilang, wah kalau gua gitu nanti gimana gua? Kalau gua nanti mau punya suami, nah suami gua tahu gua pernah gitu, dia gini. Jadi ada banyak pertimbangan, Bang. Karena itu menyangkut masa depan. Kedua malu, takut diekspos, terus lagi kalau ketahuan sama wartawan segala macam. Jadi itu menjadi aib sendiri. Nah itu kebanyakan tuh mereka malu. Jadi mereka ke situ, kemudian begitu tahu ya udahlah gitu loh. Apalagi kalau pelakunya misalnya yang memalukan, misalnya pelakunya keluarga sendiri. Ya. Itu mereka nggak akan ngomong gitu. Malah seringnya seperti itu, Dok. Ya, keluarga sendiri atau aduh ini guru nih, kalau gua laporin gua bisa nggak naik kelas misalnya, atau gua bisa nggak dilulusin, ada resiko. Jadi ada banyak hal yang itu, tapi yang kemudian malu juga pengaruh, malu dan dipilih. Kalau gua ketahuan gua pernah begitu, nanti gua nggak ada laki yang mau sama gua lagi segala macam. Atau kadang-kadang orang yang bersuami pun malu, mereka bersuami dilakukan begitu, nanti suami gua tahu nanti gua dicerain sama suami.
Nah jadi ada banyak hambatan-hambatan di sekitar itu. Kalau menurut saya pada kondisi seperti itu, yang paling aman ke dokter. Maka tindakan pada yang di Bandung itu betul, pergi ke dokter, karena hanya dokter yang tahu bahwa itu benar-benar ada apa enggak. Dan satu, setiap dokter punya rekam medis, Franky. Jadi artinya, in case kamu nggak lapor polisi, nggak apa-apa, tapi catatannya ada, fotonya ada, itu ternotit, tercatat, itu yang paling penting. Kalau dia trauma dengan dokter laki-laki, cari dokter perempuan lah dok ya. Iya. Nah, jadi kalau yang gituan ke dokter obstin, karena mereka yang paling ahli, ya. Nah, sekarang itu satu. Kedua, kenapa harus ke dokter? Satu itu dokter akan mencatat, tercatat. Walaupun terlepas ya kita mau bikin itu jadi kasus hukum apa enggak, mau dipanjangin dia atau tercatat. Tercatat. Kedua, dokter bisa melakukan pencegahan. Setiap tindak pidana seksual punya potensi menyebabkan penyakit kelamin, Franky. Iya, sebelum jauh hamil nggak hamil nih dok ya. Dia bisa melakukan pengobatan atau aware. Oh ada kayak begini, nah, dilihat misalnya seminggu lagi datang, oh ternyata ada infeksi, bisa diobatin. Jadi penyakit menular seksual itu bisa diobatin. Yang berikutnya adalah kalau dia sampai terjadi penetrasi, dokter bisa kasih obat supaya dia nggak hamil. Nah, yang jadi masalah kan kalau dia takut hambatan segala macam, kagak ke dokter segala macam, tahu-tahu jadi hamil, tahu-tahu jadi penyakit kelamin, itu jadi lebih complicated, Franky. Nah, jadi tadi dokter bilang kan dokter obgyn, ya, bukan ke dokter kelamin, kan ada dokter kulit dan kelamin. Bukan kulit kelamin ngobatin begituan. Tapi kalau yang ahli tentang itu ada dokter kandungan. Oke, jadi walaupun itu terjadinya di daerah kelamin, tetap larinya ke dokter obsgyn. Nah, coba begini, kalau dokter obsgyn merasa adanya seperti itu, pasti sama dia kalau di situ ada dokter forensiknya, dia akan konsul ke dokter forensik. Karena nanti kalau misalnya dokter yang mendapatkan sesuatu, wah ini sih kayaknya memang betul ada sesuatu itu, maka biasanya dokternya akan ngomong ke pasiennya, Bu, mendingan lapor polisi deh. Jadi kemudian polisi akan minta surat untuk minta visum berdasarkan catatan tadi. Nah itu dari situ baru ada bukti. Nah kenapa itu? Nah sekarang pada waktu sebelum ke dokter ada beberapa hal pantangan. Ada pantangannya, Franky. Pertama pantangannya kalau misalnya habis kejadian itu, bajunya kalau misalnya itu sebaiknya itu disimpan. Baju, celana dalam atau apapun, atau misalnya di situ ada limbah berupa tisu di tempat sampah segala macam, itu mesti disimpan. Karena di situ akan menyimpan bukti-bukti yang, jadi jangan sampai misalnya ke itu langsung kemudian gara-gara gitu dia geli, kemudian malah direndam, dicuci apa segala macam, hilang semua barang bukti. Terus udah gitu kalau misalnya dia disetubuhi segala macam, kan kadang-kadang dia merasa geli ya, dia cebok, dia mandi, itu kagak boleh. Dok, jadi baju segala macam disimpan, terus kemudian kan dia boleh pakai baju baru ke dokter segala macam. Tapi sampai gitu dokter nggak usah mandi, nggak usah cebok, biar dalam kondisi asli. Setelah itu sih baru dia ini, karena kalau nggak buktinya akan hilang. Mungkin itu bukti satu-satunya yang ada gitu loh. Dok, itu kan tadi dokter ngomong cerita kita sudah masuk ke arah perlakuan seksual yang antara laki sama perempuan. Itu kan korbannya perempuan. Nah sekarang si Mr. X tadi dok, mahasiswa X tadi kan, korbannya ini kan laki-laki dok. Oke. Kalau laki-laki perginya larinya kemana? Kalau seperti laki-laki kan dia pasti akan ngerasakan nyeri, Franky. Orang nggak bisa. Dia jadi di anus, dia pergi ke UGD. Di UGD nyari sama dokter pasti akan diperiksa sama dokter bedah, Franky. Jadi jangan lari ke dokter obsgyn juga kan dok. Iya. Jadi kita pisahin nih dok. Jadi kalau yang korbannya adalah perempuan, larinya karena itu banyak runtunan ke belakangnya urusan perempuan, dokter obsgyn. Tapi kalau dia laki-laki, ke sembarang dokter aja ada dok ya? Iya, pokoknya UGD lah. Di UGD pasti ada dokter umum. Kalau misalnya kayak dokter umum liatin, oh mesti diteropong nih ininya, di anusnya bisa aja luka. Ya yang neropong anus tuh dokter bedah.
Tapi kalau anak-anak ya di ke UGD ya nanti diperiksa sama dokter anak. Dokter anak itu ya barangkali dia akan periksa yang lain, tapi ya kalau dia perempuan mungkin dikirim ke dokter kandungan juga. Nah, tadi waktu awal kita cerita kan si Mr. X, mahasiswa X ini kan disebutnya adalah perkosaan nih, Dok ya? Iya. Karena itu dia namanya anogenital. Anogenital. Iya. Tapi kalau di Indonesia itu bukan perkosa, itu perbuatan cabul. Cuma 9 tahun penjara. Perbuatan cabul. Tapi kalau perkosaan 12 tahun lagi. Jadi beda. Hukumnya lebih parah. Hukumannya lebih parah di Inggris ya. Karena kasusnya banyak nih ya. Di Indonesia kalau kasusnya sampai segitu banyaknya 190 orang, berapa, Dok? Hukumannya, Dok? Hukumannya? Kan itu perbuatan cabul. 9 tambah sepertiga. Tambah sepertiga. Jadi 12 tahun. 12 tahun doang. Ya. Salah tempat orang. Enggak, tapi untungnya ya bukan untung sih kata. Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Jadi kasus itu tidak bisa diover ke Indonesia, Franky. Harus hukum Inggris yang berlaku. Karena korbannya orang Inggris semua, dilakukannya di Inggris. Jadi kalau orang-orang yang seperti tadi harus ada laporan ke dari dokternya dulu. Iya. Tanpa laporan dari dokter? Bukan. Bisa laporan dari dokter. Satu lagi bisa laporan dari korban. Tapi kan kadang-kadang korban gak mau lapor. Tapi at least kalau dokternya udah suruh lapor, dia nggak lapor, catatannya ada. In case nanti one day ini diperlukan, dia akan bisa dipakai. Nah, sekarang gini, ini bukan cuma itu. Dulu pernah ada satu kasus di Medannya kalau nggak salah, ada seorang dosen itu yang menyetubui mahasiswinya, kaitan dengan skripsi segala macam kayak gitu. Di Jawa Tengah juga ada tuh kasusnya. Di Jakarta juga ada. Banyak sih sebenarnya. Jakarta tuh ada kejadian tuh sampai korbannya sampai sekitar 26 orang. Jadi mereka lapor kemudian setelah ada yang menggugat melaporkan ke polisi, kemudian yang lain baru bilang saya juga dan ini mereka korbannya sudah kawin semua nih. Akhirnya sudah kawin, sudah jadi profesional segala macam. Pelakunya dosennya. Dosen pembimbing skripsi. Jadi itu terjadi. Itu ada. si dosennya tadi termasuk parafilia juga tuh, Dok? Enggak lah. Enggak juga. Bukan. Enggak ada kelainan. Jangan bilang ada. Jadi makanya maksudnya saya jangan berlindung di situ. Lah namanya dosen memanfaatkan kedosenannya untuk menekan mahasiswanya supaya lulus ujian, lulus skripsi, nah itu yang namanya kriminal lah. Iya. Jadi di sini nggak bisa dicabut, nggak bisa istilahnya. Begitu ada kasus kelainan, parafilia. Enggak, parafilia tuh yang mesti ngomong itu psikiater atau psikolog. Setelah observasi sekian lama, jadi nggak bisa sembarangan. Jangan bilang itu parafilia. Kita kan ngomong dari luar doang. Tapi kalau namanya udah hukum ya mesti orang yang kompeten lah yang ngomong. Jadi ini kasus-kasus yang ini kan, Dok, si mahasiswa X maupun si dalam tanda kutip korban perempuan, itu langkah paling awalnya dia lakukan adalah pemeriksaan dulu fisik ya, Dok ya? Iya. Yang pertama tadi baju, celana dalam, BH apa segala macam itu termasuk spray. Kalau ada tisu-tisu yang berceceran di situ itu harus disimpan. Karena disimpan itu adalah barang bukti. Yang kedua, kalau pergi ke dokter secepat mungkin. Nggak usah pikirin mau lapor polisi apa enggak. Ke dokter dulu, laporkan, diperiksa. Kalau sudah periksa nanti baru dipikirkan kalau mau melapor ke polisi ya lapor polisi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebab kadang-kadang ada beberapa orang dengan satu dan lain hal, lah udahlah nggak usah dilaporin lah gitu. Atau mungkin ya kalau dilaporin juga itu keluarga sendiri atau apa whatever, tapi catatannya ada itu. Yang paling penting itu. Sebab yang begituan kadang-kadang. Nah sekarang kalau misalnya ya seperti yang kejadian yang di Bandung itu katanya kan ada ceceran cairan mani di TKP dan segala macam. Kan kalau orang dilakukan itu di atas ranjang segala macam, kadang-kadang mungkin ada bercak-bercak segala macam. Itu spray atau celana atau mungkin baju atau tisu atau apa yang ada bercak spermanya, ada bercaknya kan kelihatan kan basah.
dikeringkan saja, dibiarkan kering dan kemudian disimpan. Dia tidak akan rusak selama dia kering. Jadi artinya DNA-nya masih bisa diperiksa bertahun-tahun kemudian. Kamu ingat itu kasus Bill Clinton dengan Monica Lewinsky? Dokter yang ceritain aja, Dok. Itu jadi ceritanya gini. Pada waktu itu Presiden Amerika itu belum jadi presiden, masih jadi gubernur California. Dia berhubungan dengan sekretarisnya namanya Monica Lewinsky. Berhubungan di kantor, termasuk oral sex dan segala macam, dan dia cemprot ke roknya dia, rok biru. Nah karena itu semprotan gubernur, sama dia diabadikan. Nah itulah maksud saya, harus berani bisa mengabadikan. Dia diamin kering, udah kering dibungkus saja ditaruh. Nah kemudian Bill Clinton itu terpilih jadi presiden Amerika. Dia ngangkatlah semua orang-orang stafnya dia ke Gedung Putih, termasuk si Monica. Hubungan berlanjut. Istrinya sih kagak tahu. Nah hubungan berlanjut. Setelah hubungannya berlangsung selama 4 tahun, kan mau periode kedua. Jangan dimirip-miripin, Dok. Loh kejadiannya saya ngomong kejadian. Dia mau ini lanjut orang-orang sekitar presiden bilang. Oh iya 4 tahun sih. Iya. Presiden Amerika ya, Dok. Dia bilang bukan 5 tahun kita. Jangan diterusin. Resikonya besar kalau ketahuan nama lu jelek. Udah gitu, si Monica kan sekarang udah nggak cantik lagi, udah rada gemuk pada waktu itu. Sudah nggak ada maunya kali, Dok ya. Nah akhirnya dia bilang, disingkiran si Monica. Sakit hati lah si Monica itu. Dia mulai cuap-cuap. Nah kalau di Amerika kan nggak seperti di Indonesia atau di Konoha, cuap-cuap tiba-tiba bisa hilang. Tadinya cuap-cuap didengerin sama orang sampai akhirnya bisa memaksa si presiden untuk Saksi. diperiksa. Jadi bisa memaksa presiden. Kalau di sini boro-boro maksa presiden, tunjukin ijazah aja nggak boleh kok. Enggak. Jadi itu dia dipaksa diperiksa. Ternyata cocok. Walaupun dia menyangkal, ternyata cocok. Lab nggak bisa bohong. Tapi kemungkinan si Monica Lewinsky-nya tuh waktu pertama nyimpen rok biru itu tujuannya beda kali, Dok ya. Mungkin ini kenang-kenangan berarti nih. Gila loh, saya berhasil saya sama. bilang itu kesemprotan gubernur. Nah, tapi itu ya saya mau ngomong soal cara menyimpannya. Disimpan dalam posisi dikeringin biasa, sudah kering disimpan itu 7 tahun kemudian baru diperiksa DNA-nya tuh. Jadi DNA di dalam rok itu sama DNA Bill Clinton sama persis. Begitu itu terbukti, Bill Clinton langsung minta maaf, nggak menyangkal. Itu hebatnya di Amerika. Dia mengakui, tapi yang paling hebat bukan di situ, Frankie. Istrinya Bill Clinton yang paling hebat. Istrinya langsung membela suaminya. Laki-laki boleh tergelincir, tapi saya berada di balik dia. Dia bilang, maksud saya mendukung dia. Nah gara-gara dukungannya itu akhirnya Bill Clinton kembali jadi presiden kedua kali, walaupun dengan popularitas yang turun, anjlok. Tetapi dia itu, tapi nama istrinya jadi baik. Makanya istrinya kemudian sempat mau jadi calon presiden lagi kan setelah itu. Ini kalah cuman, Dok. Walaupun kalah. Tapi maksudnya saya cuma bilang satu hal. Dalam satu hal, kalau ada laki-laki tergelincir untuk kasus-kasus seperti itu, selama istrinya itu tidak ikut ngancurin si suaminya, suami tetap bisa berdiri. Kenapa? Hah? Tahu nggak kenapa? Gantian saya tanya sama dokter, tahu nggak kenapa? Kenapa? Mungkin ada sedikit perbedaan, Dok, antara negara di Konoha ini dengan negara barat. Di negara barat itu biasanya kalau mereka selingkuh itu, Dok, itu tetap prioritas adalah di istri. Ini dianggapnya sebagai sampingan doang. Karena apa? Karena di negara barat itu kalau dia bercerai, Dok, miskin itu yang laki-lakinya, Dok. Bukan itu juga, tapi dia ngomong begitu, walaupun mungkin di belakangnya juga mungkin kepalanya digetok sama panci di belakang. Kita nggak tahu. Tapi maksudnya seringkali di banyak kasus yang begituan istrinya tuh malah nenggelamin suaminya sekalian. Itu karena di negara Konoha ini kadang-kadang pada saat orang udah keblinger ke yang baru, maka saya nggak bilang muda ya, Dok ya,
baru, maka yang terjadi yang lama itu dilupain. Nah, itu sakit hatinya yang lama gitu. Jadi bukan hanya digetok di sini dok, dihancurin sekalian gitu. Ya jadi apapun. Nah tapi yang tadi saya ambil persamaan ini dok ya, yang tadinya Monica Lewinsky tadi nyimpen itu mungkin buat souvenir, tapi itu menjadi berguna. Sama seperti tadi dokter bilang, kalau kita ada masalah seperti itu, kita datang ke dokter. Entah itu mau jadi apa, entah itu souvenir atau apa, suatu ketika itu bisa jadi ada gunanya, gitu kan dok ya? Kira-kira gitu itu dok ya? maksudnya saya. Jadi itu. Tapi gini, Bill Clinton kenapa bisa jadi kepilih kedua kalinya? Bukan gara-gara itu. Kasus itu tidak cukup untuk menjatuhkan dia, karena dia selama periode pertama dia membangun ekonomi Amerika begitu bagus, prestasinya bagus. Jadi orang lihat ya gitu-gitu dia melenceng sedikit lah, tapi prestasinya bagus buat Amerika bagus gitu. Itu presiden paling ganteng katanya dok. Ya. Jadi kayak gitu. Cuman jadi kalau ada kejadian, nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kejadian itu bukan persetubuhan, kalau misalkan tadi kita ngomong persetubuhan atau sodomi, misalnya seperti kayak kasus yang di Garut, cuman diraba-raba doang, apa mesti dilakukan? Ya itu dia. Buktinya apa? Hah? Diraba-raba. Apalagi kalau cuma dia berduaan. Enggak, tapi pertanyaannya bukan itu. Ya buktinya apa kan itu kalau udah ada buktinya. Sekarang perlu nggak dia gitu ke dokter? Iya itu dia saya mau tanya dok. Kalau ke dokter, ntar di dokter yang periksa ngeraba lagi. Rabanya bagian sini. Bukan, rabanya sebagian sini. Walaupun itu dokter perempuan tuh dok ya kan. Tadi raba-raba lagi nggak? Tetap harus ke dokter. Karena ke dokter itu kan dia periksa bukan cuma tanda-tanda fisik doang, anamnesis. Dulu kenapa? Dia kan ceritanya kan masuk di situ di dalam rekam medis. Diraba-raba, diremes-remes. Itu diraba-raba, diremes-remes. Mungkin ada memar, mungkin juga enggak. Ya dong. Kalau ada ya ada memar, kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau nggak ada memar mungkin juga ada bekas garukan, ada bekas kuku, whatever. Tapi kan catatan tentang ceritanya ada, lukanya ada. Tapi kalau lukanya nggak ada, dokter juga nggak akan mengatakan bahwa itu tidak ada raba-raba kan. Tapi begini, secara forensik kalau diperiksa sama dokter forensik ya, yang cukup canggih, saya bilang cukup canggih. Kalau ada orang digampar, kamu tahu ya orang digampar, pok gitu, merah. Kalau cukup keras ya, merah. Lama-lama merahnya hilang kan. Tapi itu kalau dipakai sinar ultraviolet, kelihatan bekas telapaknya, Franky. Bisa difoto. Pembuluh darah yang pecah, bekas pecah. Iya, ada trauma, ada pembengkakan di situ. Bisa infrared juga bisa. Infrared, ultraviolet tuh bisa menampilkan itu. Kalau dokter forensik yang cukup canggih ya, mereka punya sejenis kayak lampu. Lampunya itu dengan panjang gelombang gini, panjang gelombang kelihatan, kayak gelombang infrared. Jadi ini visible light, ultraviolet gitu. Pada satu titik dia akan kelihatan gambar dan itu difoto. Jadi ada bukti bahwa pernah dihituin. Satu, yang kedua, saya nggak tahu pada kasus yang mana. Katanya ketemu air liur di payudara. Dari air liur bisa ketangkap DNA-nya, Frank. Ngeces dok. Enggak, tapi maksudnya saya mungkin ada bukti-bukti lain yang akan diketemukan dokter yang bisa mengarahkan kasusnya itu. Kalau misalnya contoh perkosaan kadang-kadang pada bulu kemaluan si perempuan itu ada bulu laki-laki yang bisa diperiksa juga DNA-nya. Whatever lah, tapi maksudnya pemeriksaan ke dokter tetap perlu walaupun itu kira-kira. Jadi jangan kita langsung asumsi, wah nggak bakal ada bekas, belum tentu. Ya. Jadi pengakuan waktu di anamnesis saja udah bisa menjadikan satu bukti. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti in case nanti kasus itu kemudian menjadi kasus hukum, misalnya dia nggak mau mempermasalahkan, ada kasus hukum terhadap si pelaku yang sama oleh korban lain, barangkali bilang, gue juga kayaknya kena deh dulu, gue pernah ke dokter habis itu. Nah, itu bisa jadi bukti tambahan gitu loh. Jadi maksudnya saya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam kasus si mahasiswa X ini, dia sebenarnya dalam tanda kutip kalau tidak ada rekaman nih dok dari dianya sendiri dok ya, bisa bebas sih. Oh iya,
Nah justru itu Betul kan kan, itu Dok, ya? narsis. Dia mau ngerekam yang begitu terus buat apaan gitu loh. Lo kalau Kan. orang yang pintar mah di catatan aja nggak punya. Apalagi Akhirnya dokter ngomong argumentasi saya bahwa dia tidak cerdas. Ya kan? bukan. Dia itu orang, Dihapus kan mestinya dia kayak itu gitu. punya jiwa juru tulis, Frankie. Satu itu, kedua mungkin itu ada ambisi, Dok. Ambisi yang itu tadi dokter bilang, pertama kali bilang masuk Guinness Guinness Book Book of Record. Itu dia ada tujuannya ke sana. Dan khawatirnya, Dok, sekarang baru ada 190, besok-besok ada yang mau pecahin rekornya, itu lebih celaka lagi tuh, Dok. Enggak, tapi ya gitu ya, kita nggak tahu ya karena kita nggak dalam situasinya dia. Kita nggak tahu latar belakang kehidupan keluarganya dia gimana apa segala macam. Kadang-kadang manusia menjadi seperti itu bukan karena dia maunya gitu, karena dia dibentuk oleh lingkungan dan keluarganya. Kita nggak tahu, Frankie. Ya, yang kita tadi mungkin, Dok, karena pernah ada faktor yang pendahulunya. Faktor pendahulunya begini-begini, ya dia tinggal nerusin karena dianggap itu sudah kebiasaan kan. Ya. Mungkin ya, Dok, ya. Nilai normalnya beda, Frankie. Jadi Mute sama dengan dokternya tahu kan waktu saya pakai Mute tadi. Jadi Mute itu satu angka dalam matematik, biasanya Mute sama dengan 0,5 itu setengah. Oke, Dok, jadi kembali kepada kesimpulan nih, Dok. Jadi dalam kasus-kasus untuk kekerasan seksual ya kita bilang nih, Dok, ya, bukan penyimpangan lagi ya. Penyimpangan bisa ada penyimpangan, tapi kalau tidak ada kekerasannya maka ya dianggapnya biasa, bukan biasa, yang kita anggap yang tidak biasanya aja. Itu kekerasan seksual, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dia pergi ke dokter as is, Iya. apa adanya. Jangan setelah ada modifikasi. Iya. Dokternya boleh dipilih, Dok. Tadi oxygen, kalau nggak ada oxygen, alternatifnya? Enggak, pakai ke dokter umum aja. Dokter Dokter umum umum juga juga boleh. tahu, mereka kan sudah dididik juga untuk melakukan itu. Melakukan pemeriksaan kan semua dokter sama metodenya. Nah, Jadi ini, anamnesis, pemeriksaan fisik segala Ini macam. trauma kedua, Dok. Nah, makanya itu salah satu yang kita ajarkan di kedokteran forensik itu adalah bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan pada korban-korban kejahatan seksual segala macam, kita harus sensitif gender. Ya. Jangan mempersalahkan. Jangan mempersalahkan pasien, jangan melecehkan pasien, jangan membuat pasien itu merasa diperkosa kedua kalinya. Ngomong dengan baik-baik gini gitu loh. Ya. Yang bisa menenangkan lah. Ya ke dokter perempuan mungkin ya. Belum tentu. Nggak, maksud saya dia pada gini, Dok. Ini saya mencoba menyelami perasaan si korban tadi. Saya kemarin yang melakukannya aja seorang dokter. Kalau saya nanti ke dokter lagi, kan ada resiko lagi. Makanya supaya memperkecil resikonya cari dokter perempuan kali, Dok. Oh ya. ya boleh. Begitu, Dok, ya. boleh, iya. Nah, kalau nggak kan Enggak, tapi padahal itu sebenarnya belum tentu itu juga, karena misalnya contoh salah satu kan saya punya itu murid-murid saya, dokter forensik ya, dokter Aidarus itu dokter orang Aceh. Dia itu pada waktu masuk ke kedokteran forensik yang saya bilang itu murid saya yang hilang pada waktu tsunami Aceh itu. Beliau itu sebelum jadi dokter masuk PPDS forensik, dia tuh mau melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban perkosaan di Aceh. Korban perkosaan kan banyak waktu kasus GAM itu kan. ya, Dia itu dokter laki-laki, tapi semua perempuan sana maunya diperiksa sama dia, bukan sama dokter perempuan, karena dia lebih care sama perempuan. Jadi artinya gender itu tidak mempengaruhi sih sebenarnya, tetapi kalau secara pribadi si pasien yang ngerasa dia merasa lebih aman, lebih secure karena pelakunya laki-laki, dia mau ke perempuan, it's okay. Tapi laki atau perempuan, dokter itu sebenarnya mestinya bukan dilihat dari kelaminnya, tetapi dari apakah dia sensitif gender apa enggak. kompetensi dokternya juga, Dok, ya. Nah, sikapnya dia ke pasien itu gimana. Kadang-kadang walaupun dia pelakunya laki-laki, dokter laki-laki juga dia tidak masalah selama dokternya sopan dan kemudian melayani dia dengan baik gitu loh. Kecuali sampai trauma yang luar biasa di otaknya dia. Ketemu laki-laki udah takut dia. Iya. Apalagi ketemu ini, Dok, baju putih. Sampai ada satu kasus di mana yang perkosanya itu adalah orang pakai baju putih. Saya nggak bilang dokter ya. Artinya
ketemu orang lain pakai baju putih udah takut-takutan. Iya. Nah itu satu lagi Franky, kalau seorang yang habis kena trauma seksual datang ke dokter, hampir selalu biasanya kalau nih penanganannya benar ya di rumah sakitnya, dia kemudian dikonsulkan pada psikiater. Psikiater akan melihat apakah orang ini ngomongnya bener apa enggak. Si korbannya nih dok? Iya. Apakah ngomongnya bener apa enggak? Sebab orang ngomong juga bisa juga nggak benar pas dia belaga. Ngomong bener apa enggak. Dan kedua ada PTSD enggak? Apa tuh dok? PTSD? Post traumatic stress disorder. Jadi stres yang terjadi gara-gara tindakan itu. Jadi artinya efek dari satu tindak pidana terhadap seorang itu bisa fisik, bisa psikiatris, psikis, bisa seksual. Seksualnya dokter yang periksa, fisiknya dokter yang periksa, tapi kejiwaannya dia yang periksa. Sebab kalau dia misalnya contoh orang diraba-raba doang gitu, mungkin secara fisik tidak, tetapi ada PTSD. Iya. Nah, ada sampai dia stres, sampai depresi, dan itu adalah salah satu tanda juga gitu loh. Makanya tetap ada laporan ya dok ya. Dan apa namanya, nggak usah terlalu jadi trauma terlalu berkepanjangan tuh dok ya sama siapanya dok. Ya ini repot deh kalau misalkan udah yang kayak gitu dok. Yang seperti dokter bilang kebanyakan itu orang dekat lagi dok. Oh iya, banyak orang dekat. Dan satu lagi yang sering kali itu tidak dilaporkan karena pelakunya adalah orang-orang yang berkaitan dengan agama, Franky. Ya mohon maaf, kadang-kadang atau orang yang lebih punya otoritas. Iya. Guru. Saya ada dapat berapa kali kasus guru les. Lesnya datang ke rumah. Anak-anak nih, anak SD datang ke rumah, di dalam kamar dilakukan oleh guru les, dilakukan oleh guru di sekolah, dilakukan oleh di pesantren, dilakukan di sekolah asrama, yang gitu-gitu oleh orang yang lebih punya power. Yang begituan tuh seringkali nggak kebuka sampai ada satu orang yang betul parah, dia lapor, baru yang lain baru ngaku, gue juga gitu loh. Nah kejadian kayak gitu, makanya saya sering kali dapetin kasus dari satu asrama, satu sekolah ada kejadian gitu, kemudian bahkan jadi rame, satu ternyata yang lain ikut saya juga gitu loh. Tapi yang saya juga perlu diperiksa juga apa benar apa enggak ya? Diperiksa. Tetapi masalahnya kan itu kan kasusnya udah lama, mungkin ada bekas, mungkin juga enggak. Tapi kadang-kadang bekasnya ada, Franky. Kalau pada anak-anak itu kan mestinya selaput darahnya masih normal kan? Ada yang selaput darahnya kenapa-napa. Tapi kadang-kadang dapatnya kedapatannya juga tidak sengaja. Anak-anak sakit pada waktu kencing, begitu diperiksa ternyata gonore, kencing nanah. Ya nggak mungkin kan kencing nanah kalau nggak ada seksual. Nah itu yang kayak gitu kadang-kadang nggak sengaja seperti itu. Itulah, jadi artinya perlu segera lapor. Dan satu ya, kalau untuk yang ngeles saya bilang, walaupun dia ngeles di dalam rumah, tetap aja mesti ada orang yang ngawasin, pasang CCTV atau whatever. Ya jangan dibiarin. Jangan kasih kesempatan. Nah jangan dibiarin kasih kesempatan lah. Gitu. Oke dok, jadi mahasiswa X ini nasibnya gimana dok? Dia terkenal, tercatat dalam sejarah. Ya tapi kalau yang mau tahu ya silakan browsing, itu kasusnya terkenal sekali kok. Nggak, soalnya tapi kadang gini, kita ngomong ini karena ada orang-orang yang datang ke Inggris sana itu, dia bilang dari mana, dari Indonesia. Oh tahu kasus ini kan. Ya terkenal juga kita. Ya kan kita bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang ramah. Jadi kalau ada kasus ditanya kayak gitu, kita senyumin aja dok, nggak usah dijawab. Mau dijawab juga nggak enak hati gitu. Iya. Masa kita bilang. Tapi kesian itu, yang kesian KBRI, Franky. KBRI itu dari sejak kasusnya awal tuh ya terpaksa harus ngurusin gituan. Yang ngurusin, cari pengacara dan segala macam. Ya biar gimana itu, warga negara ya harus dilindungi ya. Itu tugas kedutaan emang repotnya seperti itu. Pokoknya kalau ada masyarakat. Jadi bukan cuman orang hilang paspor doang dok. Hati-hati di Inggris, negara-negara Eropa dan tempat-tempat wisatanya harus hati-hati terhadap copet-copet. Ya kenapa? Ya
bukan cuma duit. Kalau paspor kita hilang, kita nambah sehari tuh bisa tuh. Enggak, itu Terganggu. kenapanya itu karena di sana tuh ada hakal berifin, Frankie. Iya. Hakal berifin tahu kan? Ya kan? Iya, anak kecil. Diajarin copet, ada sekolahnya itu tahun berapa? 18 sekian tuh udah ada sekolahnya di Inggris. Jadi kalau di sini mah nggak, jadi copet nggak pakai sekolah, di sana ada sekolahnya. Tapi dokter nanti pelajarin yang tadi. Di episode ini apa episode kemarin yang saya tanya sama dokter Nick Carter, dok. Dokter browsing deh, dok. Oke dok, ada yang lain dok. Ya, jadi pesan kita buat orang-orang yang mengalami seperti itu, amit-amit deh dok ya, jangan sampai ya. Tapi kalau kita mengetahui ada yang mengalami, dianjurkan seperti tadi saran dokter Jaya. Ya. Dan satu, kalau sampai perlu periksa DNA, ya udah tahu itu adalah ujungnya ke situ kan. Iya. Oke, makasih dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!